Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya sebenarnya bisa kembali menjumpai Anda semua. Sejak tanggal 2 Januari, berarti kemarin ya. 2 Januari 2026 itu pemerintah secara resmi memberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP yang baru. Ini merupakan hasil revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. KUHP ini menggantikan KUHP era kolonial Belanda dan membawa sejumlah pasal yang mengundang kontroversi, terutama pasal 240 dan pasal 241 yang mengatur penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara. Pasti sekarang banyak yang bertanya-tanya nih, bagaimana konsekuensinya ini terhadap para netizen, kemudian juga para influencer, dan juga tentu konten kreator dan juga wartawan seperti kami-kami ini ya. Apa konsekuensinya? Karena banyak sekali yang menilai bahwa ini pasal 240 dan pasal 200, terutama pasal 241 itu merupakan akhir dari era kebebasan berekspresi dan berpendapat. Karena nggak main-main kalau kemudian pemerintah itu merasa dihina, dan ini biasanya persoalan seperti ini biasanya berkaitan dengan pasal karet, tergantung bagaimana penafsiran dari aparat penegak hukum maupun dari pejabat tinggi negara itu. Semua orang bisa terkena hukum ya, dan hukumannya nggak main-main, lumayan ini. Oh, bukan hanya lumayan ya, ya berat lah hukumannya ya. Dan tentu saja kita jadi bertanya-tanya bagaimana nasib mereka-mereka ini yang selama ini sangat kritis, misalnya dalam soal bantuan bencana di Sumatera. Ini kan banyak sekali para kritisi pemerintah, para influencer yang mengkritik pemerintah itu kemudian kena teror. Ya, kena kena teror, ada yang dilempar binatang, ada diteror lewat telepon, ada lempar lembaga binatang maksud saya, terus ditelepon, melalui telepon, bahkan juga ada yang di bom molotov rumahnya begitu. Nah, mereka kemudian berpikir apakah ini bagian mereka yang melakukan itu hanya bukan orang-orang yang coba mengail di air keruh, atau itu sebenarnya merupakan cermin dari pemerintahan kita sangat sensitif terhadap kritik. Karena kan eh, bahkan Presiden Prabowo sendiri itu dalam beberapa kesempatan itu juga menyoroti ini banyaknya orang-orang yang terus melakukan kritik terhadap pemerintah dan seolah-olah pemerintah itu tidak bekerja, dan suara itu juga diamplifikasi misalnya oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya maupun juga oleh Kepala Staf TNI Angkatan Darat Maruli Simanjuntak gitu. Nah, apakah mereka-mereka ini nanti gitu, juga ini termasuk saya juga gitu nantinya akan harus bersiap menghadapi konsekuensi hukum ini. Kalau dari sisi para pengamat, praktisi, terus kemudian mereka yang membela kebebasan berpendapat dan juga soal hak asasi manusia, mereka banyak melihat ini sangat khawatir dengan pasal-pasal ini. Tapi pemerintah maupun DPR, pemerintah yang saya sebut misalnya Menko Hukum Yusril Iza Mahendra dan Ketua Komisi 3 Habibur Rahman menyatakan nggak serta-merta seperti itu ya. Karena kalau toh misalnya ada pasal-pasal yang dikenakan, tetapi sudah disiapkan juga dalam KUHP itu ada rambu-rambu pengamannya. Nah, soal ini mari kita bahas soalnya. Kita bahas dulu bunyi pasal 240 dan 241 KUHP baru. Ini di sini disebutkan pasal 240 ayat 1 KUHP baru. Setiap orang yang di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina kekuasaan umum atau lembaga negara dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 2. Nah, bagaimana dengan pasal 241 ayat 1 KUHP yang baru? Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan melalui sarana teknologi informasi yang berisi penghinaan terhadap kekuasaan umum atau lembaga negara, dengan maksud agar isi penghinaan tersebut diketahui atau lebih diketahui oleh umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3. Yo, ini lebih serem ya yang pasal 241 itu, dan ini yang berlaku sekarang karena ya hampir semua orang sekarang di era digital itu menggunakan itu ya. Jadi memperdengarkan rekaman, kemudian menyebarluaskan melalui sarana teknologi informasi, terus kemudian berisi penghinaan terhadap kekuasaan umum atau lembaga negara. Ini yang
yang juga nanti berbahaya ya, karena tafsirnya itu bisa berbeda ini antara tafsir kita dengan tafsir aparat penegak hukum. Kedua pasal ini memberi ancaman pidana bagi tindakan yang dinilai menghina kekuasaan umum atau lembaga negara, termasuk dalam bentuk tulisan, gambar, atau penyebaran melalui digital. Pasal inilah yang banyak dikhawatirkan oleh aktivis hukum dan pegiat HAM sebagai pasal yang berpotensi menjadi senjata hukum yang ambigu dan multitafsir, terutama dalam konteks kritik terhadap pemerintah atau pejabat publik. Jadi istilah menghina kekuasaan umum atau lembaga negara secara bahasa dan hukum bersifat subjektif sehingga sangat mungkin ditafsirkan secara luas oleh aparat penegak hukum dan pihak yang berwenang. Bahkan dalam kajian akademik itu sudah disebutkan bahwa pasal 240 dan 241 memiliki potensi regresi dalam perlindungan hak kebebasan berekspresi. Karena istilah penghinaan belum memiliki batasan objektif yang jelas untuk membedakan kritik dari tindakan yang layak dipidana. Selama ini kritik terhadap pemerintah termasuk yang dilontarkan oleh aktivis digital dan pembuat konten media sosial sering bersifat tajam tetapi berdasarkan fakta. Nah, ini kalau sekarang dengan KUHP yang baru ini, apakah kemudian pernyataan-pernyataan seperti itu bisa dipersepsikan sebagai penghinaan dan berujung pidana, padahal sebenarnya itu kritik yang sah secara konstitusional. Nah, saya membaca beberapa komen dari pemerintah. Salah satunya ini tuh yang ini punya kompetensi yakni Menko Hukum apa ya? Hukum, HAM dan Inpas ya, Imigrasi dan Pemasyarakatan ya. Kita sebut Menko Hukum sajalah supaya relevan ya. Di sebuah media saya membaca misalnya pernyataan Yusril Izzamahendra yang menyatakan bahwa sepanjang yang saya pahami tidak ada pasal yang dapat menghukum orang yang mengkritik pemerintah dan lembaga negara. Menyampaikan kritik adalah bagian dari kemerdekaan, menyatakan pendapat yang merupakan bagian dari HAM yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Ini saya bacanya di Detikcom. Yusril menambahkan bahwa yang dapat dipidana menurut KUHP baru bukanlah kritik, melainkan menghina, sebagaimana diatur dalam pasal 240 dan pasal 241, dan itu bersifat delik aduan. Artinya penegakan pidana hanya bisa berjalan jika pemerintah atau lembaga yang merasa dihina membuat pengaduan resmi. Menurutnya, hal ini mencerminkan sikap negara yang ingin membedakan antara kritik dan penghinaan yang jelas merendahkan martabat. Itu pernyataannya Pak Yusril, seperti itu ya. Bagaimana dengan Ketua Komisi 3 Habibur Rahman? Dia menjelaskan seperti ini, ada KUHP dan KUHAP baru memastikan hanya orang jahatlah yang bisa dipenjara. Dalam KUHP dan KUHAP yang baru sudah dibuat aturan pengamanan yang membuat tidak mungkin orang yang hanya mengkritik bisa dipidana. Ini kata Habibur Rahman loh ya. Dan Habibur Rahman itu memperinci bahwa ada beberapa mekanisme pengamanan seperti yang disebut safeguard di dalam KUHAP dan di dalam KUHP dan KUHAP yang baru. Pasal 53 ayat 2 KUHP. Hakim wajib mengutamakan keadilan substantif dalam menjatuhkan hukuman, bukan sekedar kepastian hukum. Pasal 54 ayat 1 huruf C KUHP, hakim wajib menilai sikap batin terdakwa. Misalnya, apakah niatnya benar-benar menghina atau hanya mengkritik demi kepentingan umum. Kemudian pasal 246 KUHAP, yang tadi KUHP ya, sekarang KUHAP. Hakim berwenang menjatuhkan hukuman pemaafan jika perbuatan tergolong ringan atau niat terdakwa baik. Menurut Habibur Rahman, jika seseorang benar-benar hanya mengkritik pemerintah tanpa niat jahat, maka hakim tidak perlu menghukum orang tersebut. Tapi sekali lagi ini persoalannya adalah tergantung interpretasi dari aparat penegak hukum dan yang berwenang. Dan itu seperti saya sebutkan sebelumnya itu multitafsir. Ya ini kan para aktivis menilai bahwa pasal ini bersifat formal dan subjektif. Cenderung hanya membutuhkan bukti bukti penghinaan tanpa memperhatikan konteks kritik. Sulit membedakan kritik tajam yang sah secara konstitusional dengan penghinaan yang patut dipidana apabila tidak ada batasan yang objektif. Karena pasal ini juga mencakup penyebaran melalui sarana teknologi informasi, maka pengguna media sosial, kemudian kreator konten dan juga aktivis digital menjadi kelompok yang paling rentan. Kritik tajam terhadap kebijakan pemerintah dapat diartikan sebagai penghinaan jika aparat dan pihak bersangkutan itu merasa dirugikan. Karena istilah menghina tidak memiliki batasan objektif dalam teks pasal. Kritik tajam oleh oposisi, politik, jurnalis, atau masyarakat sipil berpeluang ditafsirkan sebagai pidana jika aparat menerapkan secara ekspansif. Pemerintah tadi seperti Pak Yusril menegaskan bahwa kritik itu dibedakan dari penghinaan yang dipidana. Yang penting adalah niat dan konteks pernyataan, bukan sekedar bunyi kritik itu sendiri. Ini memang
kita mesti hati-hati sekali ya sekarang ini. Karena kan Pak Prabowo sendiri dalam berbagai kesempatan, terutama berkaitan dengan soal bencana ini ya, penanganan bencana di Sumatera itu kan seringkali mengeluhkan terlalu banyak yang kritik. Misalnya dalam pernyataan yang terakhir ketika melakukan kunjungan di Aceh, mengunjungi hunian sementara yang dibangun oleh Danantara, Pak Prabowo kan menyatakan kalau ada kritik begini, untuk apa Menteri datang ke tempat bencana? Hanya karena hanya datang melihat ya. Ya, saudara-saudara serba susah. Mereka tidak datang dibilang tidak peduli. Menteri datang, masa menteri harus ikut macul, itu kata Pak Prabowo. Prabowo juga menyatakan bahwa kritik seperti itu terkesan negatif setiap tindakan pemerintah yang selalu melihat kegiatan bangsa Indonesia dari sudut negatif, gitu kata Pak Prabowo. Nah, apakah ini termasuk yang dianggap penghinaan atau ini hanya kritik biasa? Itu kan jadi pertanyaan juga. Untungnya Pak Prabowo kemarin dalam pidatonya itu mengingatkan begini, salah satu kewajiban seorang pemimpin adalah siap untuk dihujat, siap untuk difitnah, tetapi tidak boleh kita terpengaruh dan tidak boleh kita patah semangat. Ini kan nggak boleh terpengaruh. Tapi kalau kemudian harus membawa ke pidana bagaimana? Kan gitu. Sinyal bahwa pemerintah itu mulai sensitif terhadap kritik kan setidaknya misalnya ketika menggelar jumpa pers di Halim Perdana Kusuma. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya memberikan pernyataan yang menegaskan kerja pemerintah sejak awal dan sekaligus mengajak kritik disampaikan secara bijak. Saya mau sampaikan di sini, sejak hari pertama, detik pertama, pemerintah beserta warga itu sudah sama-sama berjuang keras mengevakuasi warga. Dan bagaimana caranya ini segera pulih. Dan dia juga menekankan pentingnya kebijaksanaan dalam menyampaikan kritik, agar tidak menimbulkan persepsi yang keliru terhadap kerja pemerintah. Sampaikan yang bijak, jangan mengiring opini seolah pemerintah tidak bekerja. Nah, bagaimana dengan seperti ini ya, yang dianggap mengiring tadi. Ini kan persepsi ya, mengiring opini. Nah, ini kan bisa aja juga dianggap sebagai sebuah fitnah kan gitu. Masih banyak kalau yang kita bisa sebutkan satu persatu yang pemerintah yang terkesan sensitif, misalnya Pak Kepala Staf TNI Angkatan Darat Pak Maruli kan menyatakan bahwa ya kalau ada kekurangan itu tolong disampaikan, jangan diekspos melalui media. Nah ini kan jadi yang hal-hal begini kan repot juga ya. Nah, karena dari sisi media nanti bisa dianggap itu menghalangi media. Tapi sekarang kan persoalannya posisinya bagaimana pemerintah sekarang sudah punya alat yang ini bisa digunakan oleh pemerintah, tergantung bagaimana pemerintah itu sendiri, apakah dia punya niat baik atau tidak, kan gitu. Kalau yang sensitif menganggap kita akan dianggap fitnah ya. Pasal-pasal seperti pasal 240 dan 241 KUHP yang baru ini memang mengatur penghinaan terhadap lembaga negara. Tetapi penegakannya harus jelas memisahkan antara kritik yang konstruktif dan penghinaan yang merusak martabat. Negara yang kuat itu adalah negara yang tahan terhadap kritik, bukan yang sensitif terhadap setiap suara rakyatnya. Justru ini tanda-tanda ya bisa menuju satu apa ya, kalau saya ngomong kehancuran nanti terlampau dianggap berlebihan juga ya. Tapi pemerintah yang sangat sensitif terhadap kritik, apalagi kemudian melakukan pembungkaman atas dasar ada aturan perundang-undangan, itu merupakan ciri-ciri tanda-tanda negara bahwa negara itu bukan negara yang demokratis. Dan kalau dalam negara yang tidak demokratis, ya memang semua itu nggak boleh pemerintah mau melakukan apapun juga rakyat tidak boleh mengkritiknya. Nah, apakah pemerintahan sekarang ini mau dibilang sebagai pemerintahan yang otoriter? Tentu saja tidak dong ya. Karena kendati misalnya seorang seperti Pak Prabowo latar belakangnya militer, tapi kan ketika dia sudah menjadi politisi dan mengikuti kontestasi sebagai presiden, dia bukan lagi seorang militer, dia adalah politisi sipil. Hanya saja latar belakangnya adalah seorang yang berlatar belakang militer. Saya kira ini kita penting untuk wait and see dulu soal pelaksanaan dari KUHP yang baru maupun KUHP yang baru itu. Kita bisa melihat nanti bagaimana prakteknya, apakah kemudian akan muncul korban yang berjatuhan, atau karena munculnya KUHP dan KUHP yang baru ini membuat banyak orang lebih berhati-hati lagi, sehingga mereka kalau mau melakukan kritik terhadap pemerintah tidak berani frontal lagi, tapi harus melipir gitu, karena ancaman hukumannya tadi sangat berat loh ya. Saya Subhan Arif, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.